Halo, balik lagi sama aku, Rodatul Jana. Episode kali ini aku bakal ngebahas gimana sih proses menjadi hebat dengan memulai berkarya. Di zaman generasi milenial, anak harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman yang serba canggih ini, di mana termasuk anak sekolah harus mampu belajar dan menemukan ide-ide yang bisa dibuat karya, yang tentunya bisa berlaga di kancah nasional maupun internasional. Tentu itu hal yang sangat membanggakan dan prestasi yang luar biasa kan. Berkarya adalah puncak proses kehidupan. Jadi kalau kita udah belajar di sekolah, di rumah, di masyarakat, kita udah berkontribusi dalam bentuk pikiran dan tenaga. Dan juga kalau kita memiliki karya nih, tentunya akan membantu kita dalam hal meniti pendidikan dan karir. Jadi teman-teman, karya itu banyak, luas banget. Ada karya tulis, karya lukisan, karya seni, dan ada startup juga. Macam-macam deh pokoknya. Nah, yang dimaksud karya di sini adalah apapun itu yang kamu sukai. Tapi kalau misalnya kita mau mencoba dengan asal-asalan nih, buatnya juga tidak memikirkan masa depannya kayak gimana, menurutku akan hilang sendiri gitu eksistensinya. Kalau nggak mempersiapkan dengan matang. Ya emang awal-awalnya naik drastis, terus tiba-tiba turun gitu. Menurutku itu tuh kurang bagus untuk mempertahankan karya tersebut gitu. Jadi menurutku ada 4 hal yang bisa kamu lakukan untuk menerbitkan karyamu. Yakni diibaratkan dengan mengisi bensin. Karena kalau bagian mobil gak bisa jalan, iya kan? Apalagi kalau ngebut, kalau nggak ada bensinnya. Nah, yang dimaksud bensin di sini itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada ide. Nah, kalau ide ini kabar baiknya alam itu kan menyediakan setiap harinya beribu-ribu ide yang ada di alam. Ada air mengalir, ada kaca kotor, ada daun berjatuhan. Itu bagi yang suka ngelukis akan sangat berguna gitu. Imajinasinya main atau ide-ide yang lain yang bisa diambil dari alam. Kadang kita selalu hiraukan. Sayangnya, gak semua ide itu tidak bisa dikonferensikan menjadi karya. Jadi beberapa orang termasuk anak-anak sekolah yang tiap harinya selalu berhadapan dan berinteraksi dengan alam, anak-anak itu harus terlatih gitu untuk membuat karya tersebut. Kalau memang udah terlatih, kita bisa dan akan menjadi hebat. Jadi harus dilatih terus. Ya emang awalnya kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu untuk mau berkarya gitu. Terus dilatih sampai bisa karena otak anak itu akan cepat bekerja dan cepat paham dengan fenomena dan kejadian di lingkungan sekitar. Nah, jadi aku terinspirasi nih dari percobaan lampu sebanyak 1990 kali itu baru bisa hidup. Wow, itu kan sesuatu karya yang sangat hebat gitu kan. Nah, ide-ide itu harus jadi karya di mana hanya orang yang mau memulai dan ingin melatih dirinya sendiri untuk berkarya. Yang kedua adalah mindset berupa motivasi dan semangat. Biasanya kalau ide itu terlintas gitu, hanya lewat kan. Oh iya aku nemu ide gitu. Biasanya kalau kita nggak punya mindset, nggak punya semangat, kita nggak akan mewujudkan sesuatu karya gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ada mindset, kita nggak akan bergerak cuma mengiyakan aja. Tapi nggak ada melakukan gebrakan apa-apa, nggak ada action apa-apa gitu. Kalau kita cuma ide doang, nggak akan jalan. Jadi motivasi itu harus timbul dari dalam hati. Kenapa begitu? Nah, mengaca pada diri sendiri bahwa motivator terbaikmu itu adalah ya dirimu sendiri. Karena hati setiap orang itu akan selalu bersama gitu. Setiap harinya kemana-mana akan selalu bersama. Kalau misalnya motivatormu itu eksternal dari orang lain, maka nggak akan berlangsung lama ya. Mungkin hanya bertahan 1 sampai 2 minggu gitu. Kalau dari dirimu sendiri, akan keren. Etos kerjanya berjalan dengan baik dan akan tahan lama. Nah, kita harus mencari sendiri motivasi dan menggali ide-ide yang produktif agar karyamu itu bagus dan bisa bertahan lama. Yang ketiga, ada lingkungan yang kondusif. Kalau kamu berada di lingkungan yang gak kondusif, maka karyamu itu gak akan cepat selesai, gak akan berkembang. Ya karena kamu sendirian. Bayangin aja deh, orang sendirian sama orang yang berjamaah akan kalah kuat sama orang yang berjamaah, ya kan? Makanya lingkungan yang aman yang kondusif itu akan menguatkan kita dengan adanya komunitas, organisasi. Ketika kamu disindir akan aman gitu, dikritik secara halus dan tentunya akan membangun kamu untuk lebih baik ke depannya. Di dalam komunitas itu juga kamu bisa jadikan sesuatu hal kuat untuk berkarya. Nah, oke yang terakhir yang keempat nih ya adalah konsisten. Jadi kalau istiqomah itu emang susah ya. Kalau kata orang pemain sepak bola nih ya, mempertahankan gelar itu lebih susah daripada meraih gelar.
Jadi setiap kamu akan memposting sesuatu karya, misal nih ya, gimana caranya kamu itu bisa jadikan followersmu itu tetap suka sama kamu gitu, dan kalau bisa nambah agar karyamu itu banyak dikenal orang. Jangan sampai karya kamu ciptakan itu malah membuat orang tersebut merasa tidak enak, dan kalau ada orang yang mau bekerja gak kapok gitu sama kamu. Dan harus pintar-pintar dalam hal tersebut agar karyamu bisa disukai dan diminati oleh banyak kalangan. Akan bagusnya juga kalau bisa berkolaborasi dengan seniman yang handal tentunya. Nah, itu tadi 4 hal yang bisa kamu lakukan untuk memulai berkarya. Yang pertama, isi bensin dengan ide-idemu. Kedua, motivasi. Ketiga, lingkungan yang kondusif. Terus yang terakhir adalah konsisten. Dan semoga berguna untuk kamu meskipun masih duduk di bangku sekolah nih ya. Jangan minder dan takut untuk memulai sesuatu. Atau yang lain nih, misalnya mahasiswa-mahasiswi yang pemikirnya kritis gitu juga boleh menerapkan hal tersebut. Satu hal yang penting adalah masih muda harus jadi orang yang berguna dan berkarya. Oke, itu tadi podcast dari aku. Semoga bermanfaat dan ketemu di episode selanjutnya. Bye.